Pemirsa, polisi akhirnya menangkap ibu yang tega membunuh anak kandungnya. Satreskrim Polres Kediri menangkap NR, warga desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. NR ditangkap di belakang rumahnya dalam kondisi lemas. Lalu NR segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini NR masih berstatus sebagai saksi karena belum bisa dimintai keterangan. Sebelumnya pemirsa, bocah 3 tahun ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam rumahnya di Kediri, Jawa Timur. Usai kejadian, ibu korban menghilang dan kini sedang diburu polisi. Inilah korban berinisial ZK, 3 tahun, warga Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Di dekat korban tewas, ditemukan palu berukuran besar yang terdapat bercak darah. Diduga korban dianiaya menggunakan palu hingga meregang nyawa. Luka korban itu di bagian kepala sini atau yang kanan sini. Ini waktu ditemukan di dekat korban ada palu. ada sebuah palu. Palunya ada berlumuran darah juga, Pak? Atau? Darahnya, palunya berlumuran darah. Tapi saya nggak pegang. Yang mindah palunya itu mbahnya. Selama ini, korban tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah tersebut. Ayah korban bekerja di sebuah pabrik dan korban sehari-hari tinggal bersama ibunya. Polisi yang mendatangi lokasi segera melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Diduga pelaku penganiayaan dan pembunuhan balita tersebut adalah orang tuanya sendiri. Namun petugas masih terus melakukan penyelidikan. Ditemukan korban anak-anak, di mana itu berumur sekitar 2 tahun lebih ya. Di situ kita menemukan anak ini sudah tergeletak dalam bersimbah darah. Kemudian anak tersebut kita larikan ke rumah sakit. Di setelah rumah sakit yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan saat ini daripada anak tersebut kita sedang melaksanakan otopsi di rumah sakit Bayangkara. Kini korban sudah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Petugas masih mencari keberadaan ibu korban yang sejak peristiwa tersebut menghilang. Dari Kediri, Jawa Timur, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Kediri dengan AKP Rizkika Atmada Putra. Selamat sore Pak Kasat, apa perkembangan terkini termasuk bagaimana pihak kepolisian kemudian bisa menangkap sang ibu? Baik, selamat sore. Yang jelas, bagaimana kronologis kita bisa menangkap yang bersangkutan, tepatnya tadi pagi ya. Kita akan mendapatkan informasi dari warga sekitar maupun dari pihak keluarga korban, bahwasanya yang kami juga sebagai saksi adalah ibu daripada korban tersebut ada muncul di belakang rumahnya. Dan pada saat itu pula kami dari Satreskrim sudah menuju ke TKP dan mengamankan sang ibu tersebut. Setelah kita mengamankan, kita melihat daripada kondisi kesehatan yang bersangkutan sangat tidak memungkinkan untuk dibawa ke kantor polisi. Namun, kita memberikan pertolongan pertama kepada yang bersangkutan. Kami membawa ke rumah sakit terdekat dan pada saat ini kami merujuk yang bersangkutan ke rumah sakit Bayangkara. Karena menurut keterangan dokter, yang bersangkutan perlu dirawat secara khusus. Oke. Pak, kondisinya sebenarnya lebih detail seperti apa yang menyebabkan kondisi, karena disebutkan kondisinya lemas begitu, dan selama kurang lebih beberapa hari ini ibunya ini kaburnya kemana, Pak? Nah, untuk masalah kondisinya yang bersangkutan kaburnya kemana, kami belum bisa memberikan keterangan secara detail, karena mengingat kita belum bisa mengambil keterangan pada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan masih
saya belum sadar dan masih beristirahat ya di rumah sakit. Oke. Pak Kasat, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap ibunya dan dugaannya kan memang ibunya yang melakukan ini. Apa sebenarnya motif dibalik peristiwa ini, Pak? Baik, untuk ibunya sendiri kita belum melakukan pemeriksaan karena melihat kondisi, dan untuk masalah motif kita belum bisa memberikan keterangan detail karena kami masih mengkonstruksikan dari keterangan saksi-saksi yang ada di lapangan serta saksi yang menemukannya, di mana yang menemukan pertama adalah merupakan mertua daripada pelapor, di mana itu ibu kandung daripada ibu ini. Oke, Pak Kasat, ada surat wasiat juga dari ibu dari korban mengatakan bahwa dia depresi untuk merawat sang anak. Apakah ini benar, Pak, bahwa ternyata karena depresi? Ya, untuk berkaitan dengan surat yang ditinggalkan oleh ibu tersebut, ya kami menjelaskan secara detail bahwasanya itu kita sudah memintakan keterangan kepada para saksi, terutama saksinya dari ayah daripada korban, yang menjelaskan bahwasanya surat yang ditinggalkan oleh sang ibu itu sebenarnya sudah dibuat tanggal 11, tanggal 11 Agustus, dan itu sudah diketahui oleh pihak keluarga. Karena beranggapan secara garis besar dalam surat tersebut, memang kesimpulannya bahwasannya betul tadi yang Mas sudah menyampaikan, yang pada intinya dia meminta maaf kepada seluruh keluarganya dan memohon untuk anaknya dirawat dengan baik oleh ayah dan ibu kandungnya. Tapi sebenarnya kondisi bayi ini seperti apa sebenarnya, Pak? Kondisinya kalau berdasarkan keterangan saksi yang bersangkutan normal, cuma sering mengidap sakit-sakitan. Sehingga dengan adanya situasi demikian, kalau menurut keterangan saksi bahwasanya yang bersangkutan ibu kandung korban ini merasa sangat depresi. Baik, terima kasih Pak Kasat atas waktunya sudah memberikan informasi kepada kami di Ragam Perkara sore hari ini. Terima kasih banyak, Bapak.